Karena perkembangannya makin berjumlah besar, maka pada tahun 1950 komputer harus dilayani dengan terminal memakai konsep time to sharing secara serial. Lanjut ke tahun 1958, DARPA atau militer di Amerika bekerja sama dengan RAND, NPL, Syslides, dan lahirlah ARPANET untuk keperluan militer. Awalnya ARPANET menghubungkan 4 situs saja, Univ Columbia, Univ Santa Barbara, Univ of Utah, dan Stanford Institute. Karena perkembangannya semakin besar, akhirnya memakai konsep proses distribusi antar nodes. Kemudian TCP, dan hingga akhirnya ARPANET ini dipecah menjadi dua, yaitu MILNET dan ARPANET. Karena sering terkena serangan militer, hubungan antar nodes semakin dilebarkan agar semua saling terhubung. Dari sinilah istilah internet terpopulerkan. Jika kita lihat timeline semakin jauh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, eh, internet muncul di tahun 1980-an, diikuti dengan pengembangan WWW di tahun 1989, dan Mosaic Web di tahun 1993. Tapi 4 tahun sebelum WWW dicetus, sebenarnya ada .com yang berjumlah 100 domain yang sudah terdaftar. Kemudian, .com ini diakuisisi di tahun 2000 oleh VeriSign sebagai operator. Di era 2000-an, banyak muncul sosmed seperti Twitter, Friendster, Facebook, Pet, dan lainnya, dan diikuti perkembangan smartphone, dan kini dunia fokus ke pengembangan IoT dan AI. Kita masuk ke dasar-dasar mengenai jaringan. Yang pertama adalah istilah komunikasi ya. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Kita bisa ibaratkan pada gambar ini ya, itu proses alur komunikasi. Misalkan kita sebut gedung ini adalah subjek, jalan ini adalah rute, bus adalah media, orang adalah pesan. Misalkan saya ingin berpergian dari bus station menuju ke sinema. Saya dari Pine Street belok ke kiri menuju ke Jalan Third Avenue. Nah, di Jalan Third Avenue ada persimpangan 4. Saya akan mengambil belok ke kiri menuju ke Jalan Oak Street. Di Jalan Oak Street ada pertigaan. Saya belok ke kanan menuju Jalan Second Avenue. Dan saya melihat sinema ada di pojok Jalan Second Avenue. Begitu pula untuk network. Kita konversikan IP ini adalah alamat atau nama. Link adalah rute, kabel adalah media, router adalah pengatur lalu lintas, data adalah pesan. Misalkan saya ingin berkomunikasi dari PC A ke PC B. Jadi data dari PC A 192.168.2.10 ini akan masuk ke link 192.168.2.1 menuju router A. Keluar dari router A, masuk ke link 10.2.0.2 menuju ke link 10.2.0.1 masuk ke router B. Keluar dari router B, masuk ke link 192.168.1.1, kemudian masuk ke PC dengan IP 192.168.1.10. Kita bisa lihat tujuan dari adanya jaringan komputer ini ya. Yang pertama, jelas pengiriman data bisa berjumlah besar dan efisien. Kedua, penyelesaian masalah bisa lebih cepat, pengelolaan lebih mudah dan lebih terorganisir. Kemudian kita bisa mendapatkan data langsung dari sumbernya dan mempercepat penyebaran informasi. Di sisi lain juga memiliki tantangan karena perlu adanya manajemen network, kemudian potensi adanya virus malware, kemungkinan hilangnya informasi, sistem dapat diretas, dan biaya yang mahal. Secara dasar telekomunikasi, eh, komunikasi ini dibagi menjadi arah transmisinya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah simplex. Simplex ini hanya satu arah saja. Contohnya itu televisi. Kemudian ada half duplex, itu 2 arah tapi bergantian. Contohnya adalah walkie-talkie. Dan yang ketiga ada full duplex, 2 arah tanpa bergantian. Contohnya adalah yang kita nikmati saat ini, yaitu telepon. Kemudian berdasarkan metode transmisinya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unicast.
yaitu mengirim data dari satu sumber ke satu tujuan. Contohnya kita mengakses situs web. Yang kedua, multicast itu mengirim data dari satu sumber ke beberapa tujuan tertentu saja. Contohnya kita mentransmisikan data ke anggota kelompok tertentu yang kita mau. Yang ketiga adalah broadcast, yaitu mengirimkan data dari satu sumber ke semua tujuan. Contohnya adalah jaringan televisi. Jika berdasarkan transmisinya, hanya ada dua media, yaitu kabel dan nirkabel. Untuk kabel, kita bisa lihat contohnya adalah ada UTP, STP, kemudian ada coax, dan sekarang yang kita pakai adalah fiber optik. Untuk jaringan nirkabel itu contohnya ada microwave, gelombang radio, dan infrared. Infrared ini biasanya seperti contohnya remote TV ya, itu adalah sinyal infrared. Kemudian untuk network device yang secara dasar yang harus kita pahami itu ada 6. Yang pertama adalah hub. Hub ini adalah repeater multiport pada layer satu. Hub menghubungkan beberapa kabel yang berasal dari cabang yang berbeda. Kemudian repeater. Repeater ini beroperasi juga pada layer satu. Tugasnya adalah memperkuat sinyal. Tiga ada switch. Itu adalah perangkat di layer 2 yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan mengalihkan data antar perangkat-perangkat tersebut. Keempat ada router, yaitu perangkat di layer 3 juga. Router digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data antar mereka. Kemudian kelima ada gateway, yaitu jalur untuk menghubungkan dua jaringan yang dapat bekerja pada model jaringan berbeda. Keenam ada bridge. Bridge ini adalah perangkat yang bekerja dengan alamat MAC pada layer 2. Bridge ini hanya mengarahkan lalu lintas menuju satu tujuan yang dituju saja. Nah, biasanya untuk saat ini bridge ini sudah digantikan dengan switch untuk kerjanya. Kemudian network topologi itu ada 7. Yang pertama P2P ya. P2P ini topologi paling sederhana, yaitu menghubungkan hanya dua komputer dengan satu kabel untuk berbagi data. Yang kedua ada topologi bus. Metode ini menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan dan secara serial. Jadi dari ujung A ke ujung B itu harus urut seperti itu. Kemudian ada topologi ring, menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dengan komputer lain. Dalam sebuah rangkaian ini biasanya berbentuk cincin atau lingkaran. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star ini menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Nah, topologi ini adalah topologi paling populer yang biasa kita gunakan untuk jaringan saat ini. Lanjut ada topologi mesh. Topologi mesh ini biasanya dimanfaatkan untuk instalasi yang banyak jalurnya. Topologi ini juga menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak menggunakan switch atau hub. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Dan topologi ini biasanya yang mempunyai hierarki. Jadi ada tingkatan level yang bisa mengaksesnya. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari beberapa jenis topologi atau lebih yang membentuk jaringan komputer baru. Nah, pada dasar network, hal yang paling mendasar ini adalah 7 oscillator dan TCP/IP ini. Biasanya kita akan mendapatkan di pembelajaran di awal-awal kuliah atau di kursus di CCNA atau sertifikasi semacamnya. Oscillator ini ada 7 tingkatan atau 7 layer, dimulai dari fisikal, paling bawah, layer satu, kemudian data link, network, transport, session, presentation, dan application. Untuk mendalami oscillator ini sangat panjang, saya ceritakan dalam contoh sederhananya saja. Karena waktu terbatas 1 jam, jadi kita memperkenalkan secara bagaimana cara internet bekerja pada oscillator ini. Contohnya misalkan teman-teman mau nonton video di YouTube. Nah, di aplikasi layer, server YouTube ini ngasih kode HTML yang nantinya bakal di-convert sama browser dan ditampilkan di monitor kita. Di presentation, video akan ditontonkan, video yang ditontonkan ini kan aslinya RGB dalam pixel ya. Nah, biar nggak berat, maka dikompresi dulu sama layer presentation ini. Kemudian di layer session itu adalah
menandai kapan video dimulai kirim dan kapan video ini selesai dikirim. Di layer transport ini adalah berhubung videonya panjang, maka video dibagi-bagi dulu per segmen. Kalau tidak dibagi-bagi per segmen, nanti data itu bisa rusak dan bisa ketukar. Bayanginlah kalau nanti data rusak atau tertukar kan satu rusak pun kita jadi gagal nonton video YouTube tersebut gitu ya. Nah, kemudian masuk ke layer network. Layer network ini adalah seperti server ya YouTube misalnya di US. Nah, layer ini anggap saja kendaraan buat ngirim sampai ke markas Indonesia. Kemudian di layer data link, anggap saja layer ini seperti kendaraan buat ngirim video YouTube dari markas Indonesia ke komputer kita. Dan di layer physical ini anggap saja seperti tempat jalannya video YouTube dari US sampai dengan komputer kita. Jadi proses pengiriman data ini dari layer 7 menuju ke layer 1 dari server, dilanjut dari layer 1 klien ke layer 7 klien. Ini contoh topologi yang ada di Telkom. Sekilas, ini adalah topologi dari layer 1 hingga layer 4. Di Telkom, scope of work saya ini ada di Metro, OLT, hingga ONT di pelanggan. Metro ini ada di layer 3 pada OSI layer. Nah, sedangkan untuk bagian BIRAS, PCIF, RID, dan layanan servis lainnya, hingga PE maupun Tera, itu biasanya dihandle oleh tim DSO dari pusat. Contoh yang saya kerjakan mengenai FTTX topologi ya. FTTX ini adalah jaringan fiber to the location dengan skema ada GPON, kemudian masuk ke ruang FTM, kemudian keluar menuju ke ODC dengan splitter biasanya 1/4 dan ada ODP untuk splitter 1/8 dan terakhir adalah end customer. Nah, end customer ini biasanya bisa diterapkan untuk bangunan kita panggil dengan nama FTTB, untuk perumahan kita biasa sebut FTTH atau fiber to the home, untuk jaringan set tower itu FTTT atau fiber to the tower. Nah, di sini perangkat aktifnya itu adalah Metro, OLT atau GPON, dan ONT. Untuk link budget dapat menghidupkan ONT, maka power yang diterima itu harus di range minus 15 sampai minus 25 dBm. Karena jika terlalu bagus atau terlalu kecil, maka servis tidak akan berjalan seperti itu. Nah, secara topologi itu kita bisa lihat eh, di OLT biasanya keluarannya plus 2, kemudian keluar dari FTM itu plus 1. Karena di ODC ada splitter, maka keluaran di ODC biasanya powernya menjadi minus 7. Setelah ada splitter lagi di ODP, itu keluarannya minus 17. Dan instalasi di Telkom itu menggunakan OTP dan juga roset untuk di dalam rumah. Dan di ending pelanggan biasanya rata-rata di range minus 19 atau 20-an. Seperti itu. Untuk tipe-tipe dari network. Tipe-tipe dari network ini ada 4 ya. Yang paling kecil ini bisa kita lihat yaitu adalah PAN atau Personal Area Network. Nah, jaringan kecil ini menghubungkan perangkat di sekitar kita saja. Seperti misalkan kita di kamar atau di ruang kerja. Jadi hanya perangkat-perangkat dalam lingkup kecil. Nah, untuk Local Area Network atau kita biasa sebut LAN ini adalah kumpulan-kumpulan dari PAN. Contohnya misalkan satu rumah antar kamar itu memiliki personal area network dihubungkan menjadi LAN yaitu adalah satu rumah. Untuk gabungan-gabungan antar LAN itu akan membentuk jaringan MAN atau Metropolitan Access Network. MAN ini adalah koneksi yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan jaringan lokal di dalam sebuah area kota metropolitan. Luasnya biasanya bisa range 10 kilometer atau lebih. Nah, untuk gabungan antar MAN itu kita panggil dengan wide area network, yaitu adalah gabungan yang luas sekali menyeluruh mungkin hampir satu negara atau lebih gitu ya. Karena jaringannya sangat luas. Misalkan antara hubungan kantor pusat dengan kantor cabang itu kita sebut dengan wide area network. Nah, sekumpulan dari jaringan-jaringan yang berbeda seperti LAN, MAN, WAN itu yang saling terkoneksi kita sebut dengan internet.
Basic characteristic of network architecture. Nah, dalam membangun jaringan kita harus memperhatikan minimal empat hal ini. Yang pertama adalah fault tolerance, yaitu kita mengusahakan jaringan tersebut itu selalu aktif. Misal kita membuat jalur backup, termasuk secara fisik untuk pengiriman data, untuk kelistrikan, dan availability-nya. Jadi kita memastikan semua perangkat itu secara uplink itu dapat, secara kelistrikan itu juga dapat. Karena jika tidak ada backup, maka jika mati tidak ada penanggulangannya. Contohnya dalam kehidupan sederhana, misal teman-teman mau lewat Jalan Sudirman Tamrin, tapi Jalan Sudirman Tamrin ini ditutup. Nah, bagaimana cara menuju ke Grand Indonesia gitu misalkan. Nah, saya bisa melewati Jalan Rasuna Said sebagai jalur alternatifnya. Atau contoh lain, misalkan teman-teman mau pergi dari rumah ke kantor, tapi masalahnya adalah motornya mogok gitu. Nah, ada cara lain yaitu dengan kita pesan ojek online. Jadi mau nggak mau kita harus sampai kantor. Secara scalability, secara scalability ini eh, kita ini seperti sudah mempertimbangkan apabila ada pengguna baru tanpa merubah jaringan existing. Biasanya ini terjadi dalam apa ya, penambahan jaringan bandwidth atau penambahan jaringan baru di suatu area yang memerlukan uplink di simbol-simbol tersebut. Contohnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan di rumah kita ingin menambah kamar. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk dibangun sebuah kamar. Jadi, kita tidak perlu merubah struktur bangunan rumah secara seutuhnya. Tinggal kita tambah kamar aja, misalkan di belakang karena ada lahan kosong. Itu salah satu contoh dalam kehidupan kita. Kemudian ada QoS atau Quality of Service. Jadi eh, kita harus bisa memprioritaskan paket servis mana yang lewat. Contohnya misalnya di Telkom, yang saya alami ya, yang saya kerjakan itu untuk QoS ini yang pertama diprioritaskan adalah jaringan Telkomsel. Kemudian menyusul jaringan corporate, kemudian baru IndiHome untuk streaming dan voice. Kenapa saya prioritaskan Telkomsel? Karena biasanya jaringan IndiHome ini untuk streaming tuh bebannya berat. Ketika ada putus satu kaki, konges gitu ya. Biasanya jaringan IndiHome ini yang disampingkan untuk VLAN-nya tidak dilewatkan. Seperti itu. Yang terakhir adalah security. Nah, bagaimana kita bisa mengamankan jaringan agar kita tidak terkena hack, virus, dan serangan bahaya lainnya dari pihak dalam maupun dari pihak luar. Network security ini untuk menjaga kerahasiaan data kita. Jika tidak ada network security, maka data yang kita transfer ini bisa diambil sama orang lain, seperti itu. Kita lanjut ke NGN atau Next Generation Network. Merujuk pada jaringan NGN ini yaitu adalah jaringan yang berbasis paket dan digunakan untuk layanan telekomunikasi maupun data serta mendukung mobilitas pita lebar. NGN ini memanfaatkan kemampuan bandwidth untuk mendukung transportasi dengan QoS bersifat independen. Nah, contohnya NGN ini diterapkan oleh Telkom ini seperti sekarang IndiHome ini kan adalah ada triple play ya. Nah, dahulu tuh kita telepon tuh masih menggunakan jaringan koax. Sekarang telepon itu bisa menggunakan IP PBX, jadi tidak perlu menggunakan jaringan koax lagi. Kita bisa lihat pada modem kita ini langsung dari modem menuju ke telepon tanpa kabel tembaga. Itu adalah salah satu contoh next generation network di kehidupan kita. Nah, contoh lainnya kita bisa melihat dari perubahan telepon genggam ya. Dulu dimulai dari 1G, kemudian 2G, 3G, 4G, dan 5G. Dahulu kita 90% itu menghabiskan pulsa untuk berkomunikasi. Sedangkan sekarang kita 90% menghabiskan data untuk berkomunikasi atau mengambil informasi dari luar. Nah, siapa yang menyangka gitu? Dulu kita hanya telepon, sekarang kita bisa melihat wajah dari seseorang lewat telepon genggam gitu ya, lewat video call. Kemudian ke depannya mungkin juga di 5G ini kita bisa mengkoneksikan dengan handphone kita dengan perangkat sekitar karena semua sudah berbasis IP.
Ya ini seperti slogan Telkom Indonesia ya, the world in your hand gitu. Dunia ini hanya dalam satu genggaman saja semua bisa dikendalikan seperti itu. Kemudian next ini ada evolution of one teknologi. Ya, one tradisional itu semua tuh terpusat ada di data center. Akses one ke data center pun hanya menggunakan MPLS atau multi protocol label switching. Nah, MPLS ini merupakan sistem komunikasi berbasis IP yang membantu memudahkan manajemen traffic dan routing data dalam perusahaan. Kemudian di teknologi kedua itu eh, traditional one yang menggunakan MPLS itu dikombin dengan internet gitu. Jadi teknologi kedua ini di mana data dapat diletakkan di cloud, tidak hanya di data center, dan juga backhaul-nya ini sudah menggunakan internet antara data center dan cloud. Jadi bisa mengurangi delay dan latensi untuk hubungan branch dengan pusat seperti itu. Nah, yang ketiga nih yang teknologi terbaru mungkin masih dalam tahap pengembangan juga di beberapa company ya, itu SD-WAN atau Software Defined Network. Itu eh, di mana semua branch itu bisa saling terkoneksi dan langsung bisa menuju cloud juga gitu. Jadi SD-WAN ini dikontrol secara software saja. Kita perlu mendaftarkan IP branch mana yang kita ACC. Jadi ketika IP itu sudah di ACC, maka kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Kita tidak perlu apa namanya berkomunikasi itu harus apa-apa langsung apa-apa kita izin secara permit tertentu untuk mengambil data. Jadi ketika sudah di allow satu, kita bisa masuk ke data center maupun ke cloud-nya seperti itu. Ya sederhananya SD-WAN ini adalah sebuah tunnel yang menghubungkan branch dengan IP yang sudah didaftarkan oleh controller. Jadi lebih minim delay dan lower latensi. Oke, kita next. Kira-kira apa saja sih perubahan teknologi yang mempengaruhi ke dalam kehidupan masyarakat? Nah, siapa sangka teman-teman disruption ini akan terjadi pada kita. Kita bisa lihat pada gambar. Dulu kita ini mencari kerja tuh biasanya dari koran atau lewat orang seperti itu. Informasi yang kita peroleh tentang loker kerja ya. Sekarang kita tuh tinggal buka job street atau web-web eh, perusahaan yang menawarkan pekerjaan itu kita sudah bisa. Jadi kita tidak perlu lagi eh, apa ya menunggu orang untuk mengirimkan informasi itu. Dulu kita berkirim surat, sekarang kita cukup memakai email. Ini contohnya Gmail ya. Nah, dulu juga orang itu menonton TV, sekarang tuh orang cukup lihat YouTube, di mana bisa diputar berulang kali, bisa melihat apa yang kita mau gitu ya, tanpa menunggu urutan apa namanya acara TV tersebut. Dahulu juga ada wartel ya. Mungkin teman-teman generasi 2000 nih tidak merasakan wartel ya. Dulu tuh ada wartel atau warung telekomunikasi, warung telepon lah. Wartel di mana kita harus datang ke tempat umum tersebut, telepon umum tersebut, dan kita berbayar di situ. Sekarang orang tuh telepon tinggal lewat WhatsApp saja, gitu. Lebih mudah gitu. Nah, dulu juga orang itu biasanya di depan kelurahan tuh ada papan informasi atau papan-papan koran tersebar di depan kelurahan atau depan tempat umum. Sekarang orang mencari informasi itu lebih mudah bisa melalui Facebook. Dahulu orang juga cerita itu harus bertatap muka gitu. Sekarang orang tuh bisa bercerita lewat sosial media, salah satunya yaitu Twitter. Nah, kita bisa lihat di dalam buku The Day After Tomorrow. Nah, ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua ya. Ini bukunya sangat menginspirasi. Nah, kita ini diminta untuk menerapkan konsep 70% tuh cukup memikirkan hari ini, 20% memikirkan hari esok, dan 10% memikirkan jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari grafik ya, jangka panjang ini memang kecil porsinya, hanya 10%. Tapi value-nya, impact-nya itu sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman semua ya, kuncinya itu kurangi overthinkingnya, cukup fokus untuk hari ini, karena tanpa melewati hari ini kita tidak akan pernah tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya nanti. Jangan kita sedikit-sedikit tuh memikirkan hari yang masih panjang 70%-nya. Wah, capek sendiri. Mending kita lewati hari ini dengan baik seperti itu. Karena siapa tahu dengan melewati
hari ini dengan baik, kita akan timbul inovasi-inovasi yang bagus gitu. Walaupun hidup dalam tekanan ya. Kemudian contohnya di 2024 teknologi mengenai IT ini ada 5 ya, yang contoh yang saya bawa nih. Yang pertama ada AI, kedua ada cloud, ketiga ada IoT, keempat ada cyber security, kelima ada robotics. Yang pertama adalah IoT. IoT ini eh, teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar ini bisa kita kendalikan dengan internet. IoT ini pertama ditemukan oleh Kevin Ashton. Biasanya juga IoT ini nama nama awalnya itu atau nama proyeknya itu diawali dengan smart smart gitu. Contohnya smart lamp, smart city, kemudian smart farmer, kemudian ada lagi smart home gitu dan lainnya. Sebagai contoh ya, misalkan sorry. Sebagai contoh kita mau menghubungkan lampu apa ya, lampu rumah otomatis untuk di rumah ini ya. Yang pertama saya lakukan yaitu perangkat HP ini harus terkoneksi dengan jaringan WiFi yang di rumah dahulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi dari si merek lampu tersebut. Kita hubungkan si lampu itu melalui aplikasi tersebut. Nah, setelah dihubungkan, maka lampu itu akan bisa dimonitor melalui HP karena database-nya itu sudah tersimpan. Untuk IoT ini biasanya dia memakai sensor-sensor ya. Contoh lainnya tuh kita bisa menggunakan Arduino mungkin ya teman-teman waktu kuliah ya. Misalkan sensor untuk memberikan pakan ikan atau sensor untuk menyiram tanaman secara otomatis jika ada cahaya matahari dengan bersuhu sekian. Nah, itu contoh-contoh yang bisa diterapkan di perkuliahan. Nah, tapi kita bisa lihat juga keuntungan IoT ini ya. Semua tuh bisa terkontrol secara otomatis. Kemudian akses informasi ini lebih real time. Penggunaan eh, pengumpulan data ini bisa lebih tingkat lanjut dan peningkatan efisiensi. Kemudian kedua ada AI. Nah, AI ini adalah salah satu cabang dari ilmu komputer yang memungkinkan untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan hal-hal yang kompleks dengan cepat dan efisien. Kita bisa lihat contohnya di sini. Misalkan machine learning. Machine learning ini contohnya adalah alat pendeteksi gempa ya. Nah, alat ini dapat memprediksi dan mengambil keputusan untuk dan mengambil keputusan jika parameter-parameter yang sudah kita tentukan itu terpenuhi, misalkan secara suhu di dalam bumi sekian, nah itu kemudian akan mengirimkan informasi bahwa ini sudah ada pertanda gempa seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya adalah NLP untuk AI ini. NLP ini eh, contohnya adalah ChatGPT atau Siri. Jadi AI ini bisa memberikan jawaban seolah-olah kita nih berbicara dengan manusia. Kita kan ngetik di ChatGPT ya seperti apa Kemenristek yang sudah menginfokan bahwa AI ChatGPT ini bisa memberikan apapun yang kita mau gitu. Tapi tetap sekali lagi kita harus mencerna dengan baik. Siri pun juga seperti itu. Misalkan kita meminta Siri open Spotify gitu, maka HP kita otomatis akan membuka aplikasi Spotify. Untuk contoh berikutnya di bidang speech itu ada Google Translator, kemudian di Vision itu seperti contohnya pendeteksi wajah. Ya, HP kita sudah menggunakan pendeteksi wajah ya untuk membuka lock screen. Nah, itu salah satu contohnya itu adalah AI. Kemudian contoh selanjutnya misalkan eh, kita absen dengan wajah untuk mengenali siapa kita atau pendeteksi untuk apa ya tahu suasana wajah hari ini apakah sedang lelah, senang, itu bisa dengan AI juga karena parameter-parameter yang kita daftarkan itu ada di situ gitu. Jadi AI ini tidak akan berjalan tanpa suatu parameter yang kita mau atau dia akan lama-kelamaan mengumpulkan database dari pengalaman dia mencerna atau mengolah data. Itu fungsi AI. Nah, jika dilihat juga AI ini minim terjadinya error karena AI terus belajar dari parameter-parameter yang sudah ditentukan dari hasil perbaikan yang masuk ke dalam big data. AI dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih efisien.
dan lebih berani mengambil resiko daripada manusia. Ya, seperti alat pendeteksi gempa. Nah, siapa manusia yang mau ditempatkan untuk di area-area bahaya seperti itu? Makanya kita gunakan teknologi AI itu. Kemudian AI ini juga akan selalu available jika kita aktifkan dan juga bisa membantu secara digital dan keputusan secara cepat. Tapi ada juga kekurangan-kekurangan atau tantangan AI ini seperti pengembangannya ini mahal, kemudian membuat manusia ini tidak bekerja karena kita bisa digantikan dengan AI atau dengan robot gitu ya. Dan membuat manusia ini bergantung pada automation. Sekarang hidup tuh inginnya lebih simpel, lebih mudah. Nah, manusia tuh mau membuat terobosan-terobosan yang lebih automation. Apapun tuh inginnya kalau bisa dari ngetik HP bisa timbul jawaban gitu. ChatGPT tolong carikan sesuatu tentang pengetahuan Jarkom misalkan gitu ya. Nah, ChatGPT akan memberikan apa yang dia punya dari database dia gitu. Dan juga dengan AI ini akan berkurangnya ide-ide yang out of the box dari kita ya, dari manusia terutama. Kemudian kita lanjut ke cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat yang terhubung dengan internet. Di cloud computing ini dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama itu ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, IaaS ini memungkinkan Anda untuk tidak perlu memiliki hardware komputer. Contohnya kita tidak perlu membeli hard disk ya, karena kita bisa menyimpan semua itu di iCloud gitu. Jadi kita nggak perlu menambah hardware itu. Kita tinggal berlangganan iCloud saja, maka kita bisa menyimpan data dan misalkan kurang lagi kita berlangganan storage yang lebih besar gitu. Kemudian ada PaaS atau Platform as a Service. Itu penyedia layanan cloud yang menyediakan berbagai komponen sumber daya seperti server, database, dan komponen pendukung yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi. Ini misalkan kita mau main game yang berat ya, misalkan contohnya. Nah, sedangkan HP kita nih tidak spek untuk melakukan permainan game berat ini gitu. Maka dari itu saya berlangganan apa namanya di Genshin Cloud itu untuk menyewa seperti misalkan RAM atau komponen-komponen yang mendukung untuk HP saya ini bisa bekerja lebih keras gitu, bisa lebih mudah gitu. Kemudian ada SaaS atau Software as a Service. Ini penyedia layanan memiliki peran untuk memelihara serta mengelola hardware, aplikasi, situs, dan infrastruktur sebuah sistem. Jadi software as a service ini contoh paling gampang ya yang di kehidupan kita yang sudah bekerja ini seperti Office 365 ya. Nah, itu si penyedia itu semua sudah menyiapkan semuanya dari hardware, aplikasi, situsnya hingga infrastrukturnya. Jadi kita tinggal memakai sebuah aplikasi tersebut saja, menjalankan gimana kita bisa membuat file dan menyimpannya secara online itu semua sudah diurus dari pihak Office 365. Nah, eh, keuntungan dari sistem ini ya, itu cloud itu bisa mudah diakses kita di mana saja. Yang pertama dan apa namanya, kita tidak perlu investasi perangkat gitu. Yang untuk mengeluarkan biaya-biaya perawatan itu jadi tidak perlu. Berbeda dengan data center. Jika eh, data center ini merupakan pusat data, yang lebih jelasnya merupakan tempat penyimpanan sekelompok besar jaringan server komputer untuk menyimpan, untuk memproses hingga mendistribusikan data. Jadi konsepnya kalau data center ini berbedanya dengan cloud, yaitu data center ini seperti menyiapkan lahan, menyiapkan ruang untuk perusahaan-perusahaan itu menyimpan datanya menjadi satu di tempat tersebut gitu. Untuk layanan fisiknya seperti internetnya, end-to-end-nya itu tetap investasi dari pemilik perusahaan tersebut. Jadi si data center ini hanya cukup menyediakan untuk penjagaan availability-nya.
seperti bentuk tempat penyimpanan fisiknya, kemudian untuk security-nya, security secara fisik ya agar tidak terbobol oleh orang lain gitu. Dan juga ciri-ciri data center ini kapasitasnya itu bisa dibatasi sesuai dengan pemilik yang request gitu. Data center itu dibagi kelasnya menjadi 4 tier ya. Tier 1 sampai tier 4. Nah, yang terbagus itu ada di tier 4. Di tier 1 itu downtime-nya 99,671% atau maksimumnya 28,8 jam per tahun. Nah, untuk distribusi listriknya ini masih menggunakan sistem secara tunggal dan juga distribusi pendinginnya juga masih secara tunggal. Jadi di tier 1 ini rentan akan kegagalan sistem. Jadi misalkan perangkatnya mati atau di suatu area data center tersebut mati, itu tidak ada backup secara pasti gitu karena dia hanya dari satu sumber saja. Kemudian di tier 2 ini sudah ada redundan infrastrukturnya ya. Karena kalau dari servisnya itu downtime-nya itu 99,741% atau maksimumnya 22 jam per tahun. Nah, untuk distribusi listriknya ini sudah dua, tapi partial redundant. Jadi kalau mati baru dinyalakan gitu. Enggak langsung ada yang backup setiap harinya. Untuk distribusi pendingin juga sama masih dua atau partial redundant. Jadi kalau dilihat memang lebih aman, tapi masih masih ada kemungkinan kegagalan di situ. Misalkan backupnya sudah tidak sehat. Nah, kita tidak tahu kan kapan kondisi perangkat itu ngehang atau trouble ya. Jadi karena backupnya satu masih ada kemungkinan untuk gagal gitu. Kemudian di tier 3 ini multiple power source. Jika kita lihat downtime-nya itu di 99,741% atau maksimumnya 1,6 jam per tahun. Distribusi listriknya juga sudah dua dan full redundan dan distribusi pendinginnya dua dan full redundan. Nah, full redundan ini eh, dua-duanya aktif. Jadi sebelum mati itu sudah ada backupnya gitu, sudah nyala backupnya. Jadi lebih aman dari kegagalan. Kemudian di tier 4 ini adalah tier paling terbaik untuk data center karena downtime-nya itu 99,995% atau maksimumnya 26,3 menit per tahun. Ini distribusi listriknya bisa jadi ada 4 gitu dan terpisah juga saling backup. Jadi secara konfigurasinya itu saling membackup gitu dan misalkan dari kelistrikan dia dual source dan juga dari baterai itu dia dual source juga. Baterai yang berjajar-jajar yang banknya banyak eh, itu sudah disiapkan dan selalu dicek availability kesehatannya ya. Jadi tier 4 ini tier yang wajib dipunya untuk perusahaan-perusahaan besar ya menurut saya. Contoh-contohnya di tier 4 ini ada DCI atau Data Center Indonesia. Ini lokasinya ada di Cibitung dan banyak hampir perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti bank-bank Himbara ya BUMN itu menaruh servernya di sana. Juga ada perusahaan salah satu bank terbesar di Amerika, infonya bisa lihat mungkin teman-teman ya di YouTube dari pemilik DCI-nya pun bercerita itu meminta space khusus seperti di gambar ini. Jadi space-nya tuh khusus tertutup berbeda dengan yang lainnya karena terkait keamanan dan kerahasiaan data dari bank tersebut itu sangat tinggi. Kemudian di tier 3 ini contohnya ada Lintas Arta, kemudian ada juga Neutra DC dari Telkom gitu ya. Kita lanjut mengenai digital transformation. Nah, di digital transformation ini biasanya perusahaan itu fokusnya adalah customer, karena customer lah yang mengendalikan eh, seperti apa nanti perusahaan kita berimprove. Biasanya customer tuh membutuhkannya tuh hanya 3 poin yang diinginkan ya secara sederhana, ya, yaitu aman, nyaman, dan mudah. Sedangkan dari corporate pasti menginginkan sesuatu yaitu teknologi, efisiensi, dan profit. Maka dari itu dari perkembangan teknologi untuk memudahkan
corporate dan juga memenuhi keinginan pelanggan, biasanya kita perlu mengintegrasikan sistem-sistem yang teknologi sekarang yang beberapa tadi sudah saya sebutkan ya, seperti data center, kemudian IoT, ada AI, ada juga cyber security, ada cloud dan ada apps. Di sini saya mau memberikan contohnya yaitu Gokar dan Bluebird gitu. Waktu dulu, waktu zaman-zamannya Gokar booming ya, dengan promo-promonya yang murah, dengan apa ya teknologi kita bisa pesan online, itu saya akan menyangka bahwa Bluebird ini akan mati mungkin ya. Bluebird akan tidak bisa survive gitu, karena gencarnya gempuran dari taksi online ini sangat masif gitu. Tetapi setelah sekian tahun, ternyata saya melihat Bluebird ini inovasinya juga menarik gitu untuk kita dalami. Jadi semua tuh tidak hanya terkait teknologi. Contoh konkretnya, waktu itu saya mencoba membandingkan Bluebird dengan Gokar ya. Mungkin dulu Gokar bagus ya, tapi sekarang karena sudah semakin besar, drivernya semakin banyak, mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam fasilitas dan pelayanan karena tidak adanya SOP yang tersatu padukan ya, karena mobil itu adalah pemilik dari si driver tersebut. Sedangkan kalau Bluebird itu mobil semua seragam, bahkan ada kelasnya dari Bluebird menjadi ada juga Golden Bird dan Silver Bird. Jadi dari kelas-kelasnya Bluebird ini membagi sesuai keinginan pelanggan seperti itu. Kemudian juga secara SOP, saya pernah eh, naik gokar ya. Waktu itu malam hari mungkin agak sekitar jam 11 atau jam 12 gitu di Jakarta. Itu supirnya ngantuk. Wah, pelanggan kan pasti berpikir terancam ya, terancam, terancam dalam tanda kutip ya. Takut lah, takut kalau nanti kenapa-napa bagaimana, karena kondisi sopir aja sudah mengantuk gitu. Nah, pelanggan tuh kan butuh yang nyaman, butuh yang aman gitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak ada sistem untuk kapan SOP-nya untuk bekerja ini berapa jam gitu. Mereka bebas mau narik kapan saja, di mana saja bebas. Sedangkan Bluebird saya pernah ngobrol dengan eh, salah satu driver, itu mereka mengutamakan pelayanan. Jadi selain teknologi yang mendukung untuk memudahkan masyarakat, pelayanan itu tetap menjadi core inti dari jati diri Bluebird. Misalkan dari salam sapa, senyum, keramahan, kebersihan mobil, dan juga SOP lainnya, seperti bekerja tuh cukup 7 jam. Setelah 7 jam harus berganti orang di driver tersebut gitu. Itu adalah contoh di Bluebird. Maka CEO Bluebird pun akhirnya optimis dengan apa ya core value yang dia miliki, walaupun dalam perkembangannya teknologi ini semakin gencar, tapi Bluebird masih bisa bertahan dengan baik. Dan juga contoh lainnya, Bluebird ini eh, rajin untuk keliling Jakarta ya kalau dilihat, dibandingkan Gokar. Misalkan kita Bluebird kan tinggal kita melambaikan tangan di jalan, maka taksi akan menghampiri kita. Sedangkan Gokar kan mungkin bisa, tapi biasanya di pangkalan-pangkalan tertentu baru kita bisa Grab Now atau Gokar instan seperti itu. Nah, contoh lainnya itu ada di perkembangan mobile banking. Teman-teman pasti tidak asing ya menggunakan mobile banking di zaman-zaman sekarang ini. Kita lihat contohnya Mandiri dan BNI. Mungkin banyak beberapa nasabah yang dulu eh, apa ya berkeluh kesah mengenai mobile banking di salah satu bank ini ya. Pertama Bank BNI ya. Akhirnya Bank BNI ini meluncurkan produk terbarunya juga, eh, aplikasi Wonder, agar masyarakat ini atau nasabah ini lebih mudah dalam penggunaannya. Jadi persaingan-persaingan antar bank atau antar layanan-layanan perbankan digital itu juga sangat tinggi karena ingin nasabah itu menggunakan sistemnya dengan mudah gitu melihatnya. Nah,
Contoh juga yang diaplikasikan di mobile banking ini yaitu adalah penggunaan database atau data center. Jadi misalkan perbankan ini tidak berlangganan data center, kemungkinan apa yang ditampilkan di aplikasi itu tidak akan bisa real time secepat itu. Kita habis transfer, saldonya pasti harusnya langsung mengurangi kan. Nah, itu semua tuh terkoneksi dari data center, IoT, AI, cyber security, cloud, dan apps dijadikan satu, maka akan menjadikan sebuah apa ya hasil teknologi yang membantu untuk masyarakat. Contoh lainnya itu adalah Apple. Apple menciptakan suatu ekosistem di mana semua bisa saling terkoneksi. Jadi Apple ini ingin membiasakan kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini menggunakan produk dia dari mulai tab, dari mulai komputer atau mulai dari AirPods, headset, jam tangan juga. Karena semua terkoneksi menjadi satu dan data itu bisa saling ditampilkan di device-device yang kita punya. Misalkan kita hari ini habis olahraga. Nah, di jam tersebut merekam seberapa aktivitas olahraga kita, kemudian disimpan ke database-nya, dan di layar HP pun kita bisa membuka dari Apple apa ya namanya Apple Watch Apple Health ya Apple Health kita di aplikasi tersebut. Kemudian ada salah satu juga contoh quotes ya dari ilmuwan bahwa digital transformation is not about technology. Is about strategi, leadership, and new way of thinking. Jadi disrupsi ini jangan sampai kita ini bergantung hanya dengan teknologi saja gitu. Justru dengan kepemimpinan kita dan cara berpikir kita ini kita tetap bisa mengendalikan teknologi-teknologi ke depan. Jangan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Kemudian ini sedikit sharing untuk teman-teman semua ya. Di sini saya juga belum expertise yang sangat tinggi ya. Saya tadi sudah bercerita bahwa saya baru mengambil Cisco CCNA gitu. Untuk teman-teman, jika ingin mendalami lebih dalam mengenai eh, networking ini, teman-teman tuh bisa memulai dari perkuliahan yang menyinggung soal network. Contohnya, teman-teman mengambil kuliah di computer science atau IT, informasi teknologi, atau computer engineering, atau yang sejenisnya yang relate seperti saya misalkan contohnya teknik telekomunikasi ya, seperti itu. Jadi bisa dimulai dari belajar di perkuliahan. Tapi jangan berkecil hati juga untuk teman-teman yang tidak mengambil perkuliahan tersebut, jika ingin menjadi expert di network, itu teman-teman bisa mengambil kurs atau pelatihan-pelatihan. Banyak banyak pelatihan-pelatihan yang ditawarkan untuk seperti apa ya? Seperti networking, security, itu banyak yang mengadakan pelatihan tersebut. Kemudian langkah kedua, teman-teman bisa mengambil sertifikasi. Ya, ini contohnya untuk network itu di Cisco itu dari sisi ENT, kemudian di sisi NA, kemudian di sisi NP, kemudian di sisi IE, dan juga yang expert untuk arsitektur networknya itu adalah ada di sisi E. Selain itu, ada juga di CompTIA. CompTIA ini menawarkan sertifikasi untuk network, security, dan banyak sih. Kemarin saya lihat juga eh, untuk bidang-bidangnya tuh nggak hanya network sama cyber security, ada juga mungkin untuk database, untuk apa namanya perkembangan-perkembangan teknologi lainnya ya, eh, seperti jaringan-jaringan yang lebih mendalam. Kemudian ketiga, langkah yang bisa dilakukan tuh teman-teman dengan membuat proyek-proyek kecilan. Nah, kalau di kuliah tuh pastilah ada tugas-tugas kelompok atau tugas-tugas akhir gitu ya. Itu dengan sensor-sensor seperti Arduino gitu kan. Nah, itu sudah salah satu praktikal teman-teman mencoba mendalami networking karena berani mengambil proyek-proyek kecil, menerapkan apa yang teman-teman pelajari di perkuliahan untuk menjadi aplikasi di kehidupan kita gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mencoba melalui posisi-posisi yang dari bawah dulu. Misalkan
teman-teman menjadi apa ya, technician atau support team dalam pekerjaan IT gitu kan. Itu salah satu langkah kita untuk memasuki dunia network ini lebih mudah gitu, biar nggak kaget ujuk-ujuk langsung bagaimana cara routing itu kan terlalu tinggi ya, terlalu jauh gitu. Pasti kita butuh dasar-dasarnya dulu dari fisik, kemudian ke IP, ke routing, ke protokol, dan ke layer-layer yang lebih dewa lah gitu. Nah, dari situ setelah kita memasuki karir dari awal, merintis karir dari awal terkait network network manajemen ya, teman-teman bisa memilih saya ini mau kemana gitu. Ah, ternyata saya ini pengen menjadi arsitek network gitu, atau saya ingin menjadi technician engineer, atau saya ingin menjadi ahli dalam eh, security, cyber security. Nah, itu setelah teman-teman eh, memiliki pengalaman, silahkan menentukan ketertarikannya jalurnya mau kemana gitu. Karena semua tuh biasanya saling berkaitan ya, ilmunya ya, tentang tadi yang sudah dijelaskan di OSI layer itu akan terpakai untuk semua seperti itu. Jadi pesan saya jangan menyerah ya, tetap semangat ya untuk terus belajar karena belajar tuh nggak ada habisnya ya. Mungkin saya yang sudah bekerja pun kadang juga mereview-review kembali tentang eh, pembelajaran-pembelajaran di kuliah karena yang dahulu belum sempat dipraktekkan akhirnya saya bisa melihat fisik atau secara implementasi, oh routing itu caranya seperti ini ya gitu. Oh routing tuh misalkan ada tiga, oh komennya seperti ini. Nah, hal-hal lebih kompleks itu yang akan kita pelajari dan kita terapkan dalam pekerjaan kita. Ya, karena waktu sudah 1 jam, untuk penjelasan saya akhiri ya semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ingin menyampaikan satu quotes ya. Ini quotes yang biasanya ada di Telkom, yaitu satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi dengan ketidakpastian akan melahirkan banyak perubahan yang menakjubkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren. Thank you Kak Bagas untuk materinya. Gimana nih guys? Aku tahu pasti kalian udah ada beribu-ribu pertanyaan yang pengen ditanyain langsung ke Kak Bagas. Jadi aku mau buka sesi Q&A-nya. Teman-teman langsung aja raise hand atau boleh disampaikan lewat kolom komentar chat Zoom gitu. Kira-kira siapa nih teman-teman yang mau nanya? Wih, langsung rame nih Kak Bagas. Aduh, kayaknya emang cyber enthusiast ini ambis-ambis semua ya. Tadi yang pertama, Raisin kalau di aku sih ini Kak Syafiq. Oke deh. Kak Bagas sudah siap ya? Ini diserbu pertanyaan udah siap Kak Bagas? Insya Allah nanti jika bisa saya jawab langsung mungkin ya saya jawab. Kalau mungkin terlalu panjang nanti bisa saya minta kontaknya buat kita diskusi lanjut ya. Gitu. Wis. Oke deh. Langsung aja nih dari Kak Syafiq. Halo Kak Syafiq. Mau nanya apa nih Kak Syafiq? Baik, selamat malam Kak Bagas. Perkenalkan nama saya Syafiq. Eh, Tadi sih secara teknis untuk fundamental jaringan dan soal perangkat dan cara kerjanya jaringan sih udah dijelasin ya. Cuman tadi pengen nanya sih soal tips and trick, soal langkah stepnya tuh gimana sih untuk fresh graduate bisa terjun ke dunia kerja sebagai network engineer. Karena ayah saya juga dia di Telkom Indonesia, di Telkom Pusat dia sebagai tiketing tiketing untuk jaringan. Dan kalau saya nanya dia juga sebenarnya dia juga maksudnya nggak bisa, belum tentu bisa ngarahin karena zamannya sudah beda gitu. Karena zamannya sudah beda, jadi makanya saya masih nyari nyari cara saya sendiri gitu. Nah, mungkin ada tapi tadi udah dijelasin sih gimana caranya kan untuk step-step langkahnya kalau misalkan ingin jadi network engineer. Cuman
paling pertanyaan saya sih ini aja sih. Ada nggak sih Kak Bagas untuk tips and trick buat ngambil apa melaksanakan ujian CCNA? Ada nggak sih tips and triknya? Karena itu tuh susah banget gitu ujiannya. Dan pernah sekali pernah sekali nyoba dan gagal. Tapi ya ya lumayan lah karena kehilangan duit $300 lah buat ujiannya kan. Oh ya sama satu lagi Kak Bagas, ada salam dari kakak saya Raihan Ramdhani, katanya kenal sama Kak Bagas. Ya, 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 itu Waduh, teman angkatan saya itu. Ya, salam balik ya buat kakaknya ya, Bang Rehan ya. Ya. Oke, bisa bisa kebetulan gitu ya Kak. Langsung jawab sama Kak Bagas juga boleh Kak. iya. Monggo Kak Bagas. Baik, terima kasih ya Kak Gracia. Terima kasih juga buat Mas Fauzan sudah menanyakan ya sesuatu untuk mungkin bisa memotivasi teman-teman semua ya. Baik, tadi pertanyaannya kalau nggak salah bagaimana sih cara menjadi expertise ya? Kembali lagi ke situ ya. Lebih ke praktikalnya seperti apa sih kita yang harus lakukan gitu. Dan karena pengalaman Mas Fauzan tadi sudah pernah mengambil sertifikasi CCNA tapi nggak lulus gitu ya ceritanya. Oke, jadi gini Mas Fauzan, untuk kita menjadi expertise ya, kita kan dari orang yang eh, teorikal ya, kita tuh kuliah kan hanya teori-teori gitu. Aku pun di sini eh, belajar itu juga dari bawah Mas, maksudnya belajar dari bawah ya, belajar kepada tim saya sendiri. Jadi kalau Mas Fauzan apa namanya berpikir kita nih bisa masuk Telkom kita nih hebat ya itu kan secara teorinya gitu kan. Tapi secara praktikalnya adalah teman-teman teknis di lapangan ini yang lebih pandai, lebih hebat. Saya belajar hal-hal logik gitu ya, hal-hal routing, hal-hal apa ya di switch gitu, mendalami switch itu kepada tim saya sendiri juga dan ya nggak usah malu apapun apa namanya kita ingin belajar kan itu bisa dari siapa saja termasuk dari tim kita sendiri gitu walaupun secara mohon maaf ya maksudnya secara perkuliahan mereka hanya apa lulus dari SMA tapi mereka bisa mempraktekkan routing-routing service di area-area Samarinda yang besar ini Mas gitu misalkan kabel salah satu dari ruas antara Samarinda dan Bontang putus nah itu harus mutar kemana dia yang memikirkan logiknya. Dah, di situ saya belajar karena kalau nggak belajar secara mendalam pelan-pelan, ya kita nggak akan berani mencoba. Walaupun resikonya pasti ada. Resikonya pertama terjadinya looping atau jaringan ini akan trouble ya karena ada bentrok gitu. Jadi bisa satu area Samarinda ini apa namanya internet tidak bisa mengakses gitu. Itu mungkin akan menjadi resiko terbesar, tapi kita harus berani melakukan gitu. Kita harus berani mencoba. Ya, yang kedua terkait tes CCNA itu memang tidak bisa instan, Mas. Untuk tes CCNA itu kan harganya mahal ya. Waktu awal di Telkom pun saya kan juga dari belajar ke lapangan, kemudian belajar dasar itu brevet ya. Kalau dari Telkom Akses atau Telkom Korpu itu ada brevet untuk pengenalan dasar seperti fisik kabel, seperti fisik perangkat, ONT, nah itu di brevet. Kemudian belajar-belajar hal dasar di siskomnya atau jarkomnya tadi pun juga di brevet itu juga dijelaskan. Nah setelah kita ikut pelatihan pertama, saya naik ke pelatihan kedua yaitu TCIF atau fundamental dari Certification Network itu sebelum masuk ke CCNA. Di TCIF ini mirip-mirip seperti CCNA, tapi apa ya penjelasannya itu masih dalam internal Telkom saja untuk certified secara Telkom Grupnya. Nah, setelah kita lulus di TCIF itu, baru dari perusahaan itu mendaftarkan nama kita ke pelatihan CCNA. Nah, itu pelatihannya pun menurut saya jika kita tidak tatap fisik itu pun rasanya kurang, Mas, gitu. Bahkan saya merasa pelatihan CCNA itu kemarin itu kalau nggak salah 5 hari ya 4 hari dari Senin sampai Kamis itu pun rasanya masih sangat kurang untuk belajar karena begitu banyak materinya, begitu sulit dan kompleks materinya itu masih perlu waktu belajar banyak gitu ya. Jadi kalau Mas Rehan, Mas Fauzan pernah gagal, nggak apa-apa Mas. Nanti coba lagi kita belajar dari tahapan awal-awal yang eh, basic-basic dulu aja gitu. Karena di CCNA itu memang certified yang sangat kompleks gitu. Nah,
Bisa juga Mas Fauzan belajar dari kumpulan-kumpulan soal yang ada di internet itu banyak. Karena eh, bank-bank soalnya itu juga sudah ada di mana-mana ya, itu. Dan CCNA itu kan nggak cuma teori, ada juga praktikal di dalam ujiannya kan. Nah, itu yang sulit. Itu bagaimana kita bisa membaca traffic dan apa routing sistemnya itu memang perlu praktikal juga sih. Kalau enggak kan kadang kita bingung mengibaratkannya seperti apa. Mungkin itu Mas Fauzan terus semangat, jangan kecil hati ya, karena belajar itu nggak ada habisnya. Nggak apa-apa Mas Fauzan. Makasih ya. Oke deh, gimana Kak Syafiq? Udah aman berarti ya? Udah Ya menjawab sudah, semua. sudah menjawab. Yep, oke deh. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di aku kayaknya Kak Lingga. Halo Kak Lingga. Kira-kira Kak Lingga mau nanya apa nih Kak Lingga? Oke, makasih Kak Grace untuk kesempatannya. Eh ya, pertanyaan aku lebih ke pengen nanya pengalaman Kak Bagas aja sih kayak eh, apa namanya? Kalau di apa sih? Sebentar. Kalau di Telkom itu sendiri gimana proses nyelesain masalah network yang ya misalkan mungkin ada keluhan dari pelanggan. Itu tuh gimana sih Kak proses troubleshootingnya? Terus kayak mungkin dari kakak sendiri pernah punya pengalaman nanganin masalah yang kayaknya cukup kompleks atau mungkin punya eh, apa ya dampak yang lumayan besar atau fatal gitu. Terus kayak yang terakhir eh, apa ya insight atau pembelajaran berharga apa sih yang bisa kakak ambil gitu dari semua pengalaman itu? Mungkin itu aja sih. Thank you. Oke, thank you Kak Lingga. Gimana Kak Bagas? Baik, terima kasih Kak Lingga ya. Jadi tadi pertanyaannya kan terkait bagaimana sih kita troubleshooting ya dari keluhan pelanggan ya. Kalau di Telkom. Nah, di Telkom itu eh, kita bekerja tuh pasti pasti ada KPI-KPI-nya Bang gitu. Jadi KPI-KPI yang bisa saya berikan contoh tuh misalkan saya memegang ke layanannya T-Cell ya, Telkomsel ya, seluler tapi ya, seluler. Itu ada KPI Service Level Agreement. Jadi misalkan untuk set area yang premium itu tidak boleh mati atau tidak boleh down gitu. Jika down pun itu harus reason yang benar-benar major atau misalkan eh, ada bencana atau ada kebakaran hebat. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa dimaklumi seperti itu. Nah, dari mana sih saya belajar untuk menjaga keluhan pelanggan itu ya? Ya kita bisa belajar dari eh, pertama mendengarkan pelanggannya ya pasti ya. Selain KPI tadi kita pertama mendengar pelanggannya apa sih keluhannya gitu. Misalkan keluhannya itu adalah masalah manajerial. Kalau masalah manajerial saja berarti kita harus menyusun strategi bagaimana kita memberikan layanan yang baik untuk pelanggan ya. Karena itu kan hubungannya fisik antar manusia gitu ya. Tapi kalau hubungannya itu terkait network itu kita harus mengecek secara skupnya yang lebih besar. Misalkan area perumahan A kok banyak nih gangguan. Misalkan perumahan di Jakarta apa ya, BSD City lah di BSD City gitu, gangguannya besar nih. Kalau di tiap bulan nih di rekapan bulanannya ini selalu melebihi dari KPI yang diberi gitu. Nah kita coba breakdown masalahnya di mana gitu. Oh, ternyata masalahnya di level ODP hingga pelanggan. Berarti ini adalah masalah drop core yang rusak gitu. Berarti kita dari situ memiliki kerangka berpikir bahwa jika segmen ODP ke pelanggan yang rusak, maka kita akan menggunakan program penggantian drop core, misalkan seperti itu di pelanggannya. Nah, beda hal misalkan, kok ini ada 3 perumahan, komplainnya kencang terus ya area di peak ini ya gitu. Setelah dianalisa, ternyata memang jaringan feeder itu jaringan yang menghubungkan antara OLT dengan ODC, itu ternyata redamannya sudah tinggi, mungkin karena terkena proyek, kena galian, terus putus atau kena kebakaran. Jadi karena saking banyaknya redaman di situ atau kurang baiknya atau sudah rapuh sambungan-sambungannya, nah itu perlu kita bikin program penghijauan kembali agar si layanan itu menjadi lebih baik. Jadi kerangka berpikir kita terkait network salah satunya itu ya untuk fisik ya. Kalau untuk network yang
lebih besar lagi gitu, yang skalanya lebih besar ya. Contohnya kita menghandle satu provinsi gitu, satu provinsi DKI gitu. Nah, antara Jakarta Utara dengan Selatan ini kan ada hub-hub tertentu contohnya. Nah, antar hub ini misalkan di persimpangan, kita lihat misalkan contohnya ya, di simpang Gatsu dengan Rasuna Said ini sudah padat dari Mampang misalkan gitu. Nah, pastikan kita berpikir apa nih alternatif agar traffic bisa lewat dengan lebih enak gitu ke depannya. Karena ini sudah numpuk terus, bahkan sering terjadi kecelakaan, sering terjadi apa namanya keributan di jalan. Kita harus membangun suatu bangunan baru, yaitu membangun flyover atau underpass. Nah, di jaringan juga seperti itu, Bang. Kita memikir bahwa L2 Suite ini bebannya sudah terlalu berat karena menghubungkan antara simpangan empat kabel. Jadi kabel A, kabel B, kabel C, kabel D ini semua terhubung di L2 Suite karena dia akan membagikan secara backup-backupnya gitu. Secara simpangan dia menjadi simpul gitu kan. Nah, baiknya gimana nih? Trafficnya sudah besar juga, sudah lebih dari 15 giga gitu kan. Kalau kita bicara teknis ya. Ini sudah nggak layak nih Altus Suite, kita harus ajukan metro. Nah, di situ kita harus membuat skema bagaimana pengajuan metro dari kelistrikannya, dari baterainya, cadangannya, dan juga kita membuat program untuk apa ya namanya, perpindahan dari Altusit ke Metro. Berapa lama kamu bisa memindahkan servis itu agar pelanggan ini juga tidak terdampak lama. Nah, kita susun rundownnya, aktivitinya biasanya di malam hari. Seperti itu, Mas. Jadi kita pasti ada analisa-analisa tertentu untuk sebagai justifikasi apa yang akan saya lakukan gitu di Telkom. Itu salah satunya. Oke deh, kayaknya udah cukup Kak Lingga atau ada Oke, paling ya mau sedikit ngerangkum aja. Jadi intinya eh, kita tuh dilatih gimana caranya bisa, ya pertama punya knowledge yang luas, maksudnya dan dalam juga tentunya ya untuk bisa tahu alternatif-alternatif solusi. Terus yang kedua, kita juga dituntut untuk berpikir sistematis. Dan yang ketiga juga mungkin yang paling susah tuh gimana cara mengkomunikasikan solusi kita mungkin ke eh, apa namanya ke atasan kita gitu. Karena kan ini juga nyangkut ya kalau sekarang udah jadi hajat hidup banyak orang kan. Ya, ya prosesnya sih yang aku bayangin kompleks banget, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya ya jadi lumayan kebayang gitu kayak kalau misalkan lagi banyak kendala jaringan down tuh ya udah pasti sebenarnya operator juga stres kan untuk Iya, menyelesaikan. iya betul Mas. Kita di belakang tuh pasti juga berpikir bagaimana nih, ini kira-kira kutunya di mana gitu. Karena beberapa hal juga di kami eh, bahkan sampai level expert pun saya juga masih belajar. Ini saya belum nemu kutu permasalahannya, tapi sering terjadi jika apa ya masalahnya sama. Misalkan salah satu kaki putus, maka ada sedikit-sedikit side Telkomsel itu yang looping. Nah, itu juga kita sudah cek dari VLAN-nya, MAC address-nya gitu, dari layanan-layanan di dalamnya tuh aman. Tapi kenapa ini? Apakah masih ada yang perlu saya programkan nih ke depannya? Nah, pasti juga kita berpikir seperti itu, Mas. Oke, makasih banyak Kak untuk jawabannya, dari aku udah cukup banget. Siap. Oke, thank you Kak Lingga untuk pertanyaannya. Next nih, tadi kayaknya udah cowok-cowok, terus aku lihat nih ada yang cewek sendiri raise hand. Jadi, halo Kak Yulina, Kak Yuliana, halo Kak. Boleh on Halo Kak Grace. gimana tuh Kak pertanyaannya untuk Kak Bagas? Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Izin bertanya tadi waktu materi cloud computing sama data center ya kan yang membedakan kan cuman antara premis sama on premise-nya tuh ya. Nah, kebetulan juga lagi suka belajar-belajar di bagian cloud sama di data center dan lagi ada penelitian. Nah, ini Kak, kemarin kan sempet tanya-tanya ya gitu kalau di lembaga pemerintahan tuh sama instansi-instansi pendidikan tuh kenapa ya kok sering pakainya ke data center paling banyak tuh? Kenapa nggak cloud mengarahkan ke cloud saja kan? Terus waktu ditanya tuh karena satu sesuai kebutuhannya. Lalu yang kedua tingkat keamanannya dan katanya kalau misalnya di data center tuh tim IT-nya bisa ngontrol sendiri gitu tanpa tergantung sama providernya gitu. Padahal kalau misalnya setahu saya ya
Mungkin bisa nanti dibantu jelaskan dan dibenarkan. Kalau setahu saya waktu belajar itu cloud computing juga bisa tuh diatur keamanannya oleh jadi kan ada pelayanannya itu disesuaikan. Nah, tolak ukur apa yang menjadikan apa ya? Mereka lebih butuh ke cloud atau ke data centernya seperti itu sih Kak. Mohon bantuannya. Oke deh, bisa Kak Oke, Bagas langsung jawab aja nih Kak. oke. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, maaf tadi Kak siapa ya saya lupa tadi. Penanyanya Kak Yuliana. Ya. Kak Yuliana. Yuliana ya, kenapa kok pemerintah itu memakainya data center bukan cloud ya? Ini juga saya bukan mendalami di hal ini, tapi saya kebetulan suka sharing ya sama teman-teman saya. Teman saya ini ada di salah satu bank daerah ya yang besar gitu. Jadi dia kebetulan juga megang bagian data center di Cibitung. Servernya ini juga di DCI. Nah, saya penasaran. Saya juga nanya, kenapa kok kamu nggak naruh data centernya tuh di kantormu saja gitu? Kenapa kamu harus mondar-mandir ke Cibitung? Ya, jawabannya sederhana. Karena data center itu adalah tempat pusat untuk apa ya penyimpanan data gitu. Jadi kalau di tengah kota, apalagi kota yang besar itu pasti rawan. Jadi data center harus digeser ke pinggir, ke daerah Cibitung gitu. Dan data center di situ kumpulan dari banyak perusahaan juga. Jadi merasa lebih aman dan lebih terjaga gitu ya. Nah perbedaannya dengan cloud apa? Kenapa kamu kok nggak naruh di cloud gitu saya nanya. Beda dong gitu. Kalau data center ini perangkat fisiknya ini milik kita. Jadi kita yang investasi di situ untuk penyimpanan data itu yang investasi si perusahaan tersebut gitu. Jadi eh, dia yang menyiapkan secara konektivitasnya dari kabel layanan internetnya, juga dari perangkat-perangkat untuk menyimpan datanya seperti itu. Kalau cloud kan berbeda ya. Cloud itu fisiknya tidak bisa kita miliki gitu. Cloud itu kayak hayalan aja. Kita menyimpan di suatu tempat yang kita nggak tahu di mana dan itu asetnya berbentuknya seperti apa. Dan kita bisa lihat apapun cyber security-nya kalau di cloud itu masih termasuk mungkin levelnya dibandingkan dengan data center keamanannya pasti lebih aman di data center karena secara fisik dia dijaga ketat gitu kan. Memungkinkan untuk 24 jam ya penjagaannya, bahkan ada yang salah satu bank yang dari Amerika tadi itu dia ada kerangkengnya sendiri khusus. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya, di YouTube-nya DCI itu CEO-nya itu bercerita seperti itu. Dia minta khusus gitu. Nggak boleh orang masuk di sini kecuali operator dari kami. Dan secara fisik juga dijaga 24 jam. Ya, data center ini intinya lebih ke tempat yang menyediakan servis untuk menyimpan. Jadi kayak apa ya? Kalau teman-teman tuh mau ini butuh suatu tempat, misalkan tempat untuk menyimpan apa namanya? Menyimpan barang itu misalkan di berangkas kan teman-teman bisa miliki. Teman-teman tahu mau disimpan di mana yang orang nggak tahu gitu. Teman-teman eh, yang tahu hanya kalian sendiri kodenya apa gitu. Kalau di cloud kan pemilik sistemnya bisa tahu gitu. Nah, kalau ini kan enggak gitu. Seperti itu sih Kak, jawaban secara sederhananya yang bisa kita gambarkan di kehidupan ya gitu. Oke Kak, jadi lebih ke ini ya, apa namanya, keamanannya karena tingkat kepercayaan keamanan security-nya. Ya, dan juga karena kita yang mengelola langsung. Jadi kan itu kan semua punya internal. Aset milik internal, milik perusahaan yang mengelola juga internal. Jadi si data center ini hanya menyediakan fasilitas untuk kelistrikan dan pendinginan agar data itu, perangkat itu nggak mati. Intinya di situ aja. Jadi semua masih dikelola oleh perusahaannya gitu. Sip. Gimana Kak Yuliana? Udah cukup? Atau ada tambahan lagi Kak? Ini sih Kak, ada satu lagi sih sebenarnya kan kalau misalnya emang kan tadi kan kalau Kak Bagas menjelaskan itu karena keamanannya ya. Tapi dari segi untuk pengeluaran di perusahaannya itu emang jauh berbeda kan Kak kalau sepengetahuan saya. Karena kan kalau di data center itu perlu ke tim IT-nya, terus apa namanya untuk pelatihannya dan untuk infrastrukturnya kan hardware-nya juga mereka sendiri ya Kak. Ya.
Oh ya, Apalagi iya, kalau oke, maaf ya Kak ya motong. lanjut lanjut Apalagi lanjut ya. untuk recovery datanya itu kan cukup sulit ya Kak kalau di data center sendiri itu. Ya, betul ya yang disampaikan Mbak Yuliana tadi ya. Mungkin kalau secara operasional ya kesannya memang mahal ya karena itu investasi yang besar gitu ya. Jadi kenapa orang tetap mau berinvestasi untuk di data center ya karena data itu adalah hal yang krusial ya. Dari pelanggan kan kita tadi pengennya aman dan nyaman gitu kan. Nah, kita apa ya, memegang kepercayaan ke perusahaan itu. Misalkan kakak mau nabung di bank A gitu. Nah, security-nya nih kurang nih, cyber security-nya misalkan gitu. Nanti saldo ini bisa berubah-berubah, bisa ke transfer, bisa hilang sendiri tanpa ada notifikasi secara real time. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat apa namanya perusahaan itu saling berlomba-lomba untuk masalah data karena data sekarang kan adalah hal yang krusial. Seperti itu, Kak. Ya, Oke, terima kasih Kak. baik. Sama-sama, Kak. Oke deh, thank you Kak Yuliana untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Kak Baga sudah menjawab. Sepertinya teman-teman sayang banget nih itu tadi final question kita. Tapi tenang aja, seperti yang tadi udah dibilang Kak Bagas langsung ekspresinya kayak, aduh untung aja selesai. Langsung berubah gitu ya Kak Bagas ya. Oke deh, tapi tenang aja teman-teman. Tadi seperti yang Kak Bagas bilang, kalau boleh banget feel free gitu ya Kak Bagas buat kontak Kak Bagas, terus diskusi bareng atau kepo-kepo terkait jaringan. Juga boleh nanti tunggu aja di kelas Digital Network selanjutnya. Nanti boleh Kak Bagas share kontak Kak Bagas gitu ya di kolom komentar gitu Kak. Oh Buat ya, boleh, LinkedIn Kak. atau Instagram gitu Kak. Oke, yang umum aja ya, Instagram aja ya. Oke, terima kasih banyak Kak Bagas untuk sharing Siap, insight-nya sama-sama, hari Kak ini. Gracia. Bermanfaat banget, Pol. Nah, Mana nih baik, teman-teman baik. yuk ramein lagi kolom komentarnya. Terima kasih Kak Bagas gitu. Dan semoga teman-teman nantinya juga bisa mengikuti jejaknya Kak Bagas nih jadi Telkomers keren abis. Amin, amin, amin. Oke deh guys, selanjutnya kita move ke sesi games. Dan kali ini gamesnya juga gampang karena menurut aku ya butuh ketelitian dan kecepatan. Kira-kira apa tuh gamesnya? Dan bukan Telkom juga kalau nggak ada hadiah karena games kali ini bakal ada hadiah juga loh guys. Jadi kita bakal main quizzes. Nah sayang banget nih kalau teman-teman dilewatin. Jadi cus langsung aja kita join ke kode quizzesnya atau ada barcode di layar. Nah, ini guys, kita udah boleh nih dijoinin kodenya 414431. Yuk, yuk, yuk guys. Dibuka quizesnya. Kali ini quizzes ya guys, bukan Kahoot. Jangan salah alamat nih. Quizzes. Linknya. Langsung ke website quizzes aja nih Kak Dery. Terus masukin kodenya. Ada barcode juga teman-teman bisa di-scan. Kita tunggu ya. Wih, udah rame nih, mulai masuk nih ya teman-teman ya. Pertanyaannya kayaknya agak banyak, cuman aku yakin kalian bisa lah ya, karena aku lihat teman-teman udah antusias dan udah hatam banget nih bahas-bahas terkait jaringan. Oh, teman-teman ada yang ngechat aku nih, kayaknya kalau misal aku lihat-lihat tuh namanya bukan nama asli atau nama lengkap. Jadi karena kali ini gamesnya berhadiah, jadi tolong pakai nama lengkap ya teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang mengaku-ngaku gitu. Pakai nama lengkap ya teman-teman, nanti boleh di rename lagi namanya. Oke, oke. Ini juga di kolom chat nih. Kak Bagas udah share nomor WA juga nih, Kak. Teman-teman kalau mau kontak Kak Bagas juga boleh nih di WA-nya atau di stalk nih ya. Siapa ya? Username Kak Bagas kayak Kak Bagas Yufa gitu. Boleh connect di LinkedIn atau Instagramnya Kak Bagas. Karena kayaknya Kak Bagas itu feel free banget nih ditanya-tanyain seputar Telkom, seputar eh, network gitu. Oke, oke. Siapa lagi nih guys yang mau ikut Kahoot? Aku tunggu kali ya sampai 20.30. 1 menit lagi aku tunggu ya teman-teman. Oke, oke. Jangan lupa, jangan lupa pakai nama asli ya guys, ikut gamesnya. Terus seperti yang aku udah bilang tadi, ini gamesnya butuh kecepatan dan ketelitian. Gak apa-apa salah, yang penting cepet jawabnya. Itu ya konsepnya ya.
Oke deh guys, ada lagi yang mau join? Kayak udah 20-30 nih. Oke, oke. Kayaknya udah nggak ada lagi penambahan member nih kayaknya ya. Oke, oke, 44. Oke deh guys, karena udah 20-30, jadi langsung aja kita mainkan, kita start gamenya. Yuk, fokus guys, fokus. Siap ya? Pertanyaan pertama. Oke, kita tunggu ya di leaderboardnya nih. Cepet-cepet ya. Keren banget nih Kak Indrawan. Wah, ini kayaknya Kak Indrawan masih stay di nomor 1 nih. Dari skornya beda-beda 10 menit ya guys. Coba-coba kita lihat. Kak Indrawan tetap stay. Dibalap sama Kak Hafiz. Mantep Kak. Ini ya guys, kita perjuangkan saldo link aja itu. Lumayan kan buat jajan. Games berhadiah nih. Agak sengit ya nih. Kak Indrawan tetap di top 3. Ada Kak Christian Nathanael. Mantep Kak. Kalau itu selisih cuma 50 doang nih. Yuk. Kayak pertanyaan gampang ya. Gampangan ya pertanyaan ini. Coba kakak operator dilihatin dong questionnya nih. Ada apa ya sih pertanyaannya? Kepo-kepo. Lagi diatur volumenya. Oke. Ini Kak Christian nih kayaknya ya. Oke. Jauh ini balap Kak Lingga. Mantep Kak Lingga. Ini balapan terus nih berdua duel sama Kak Christian. Kira-kira siapa ya? Kak Puput nih juga nih. Ya. Semangat guys. Kayaknya kalau teman-teman perhatiin tadi yang disampaikan sama Kak Bagas seharusnya bisa jawab sih menurut aku. Karena kalau aku lihat pertanyaannya gampang-gampang kan. Basic lah ya. Bener gak? Yuk guys. Ada Kak Rinda, Kak Puput, Kak Hafiz nih nanggung banget nih. Balap langsung sama Kak Rifki. Keren. Kak Christian nih dikit lagi nih ya. Siapa ya kira-kira top 1-nya? Kak Puput, Kak Linda, Kak Hafiz, Kak Faisal tell you. Dikit lagi nih kayak pertanyaannya nih. Apa ya kira-kira top 1-nya? Siapa ya kira-kira top 1-nya? Masih dipimpin sama Kak Christian nih. Keren banget nih Kak Christian. Nanti boleh di-spill kali. Dari kampus mana, jurusan mana gitu. Keren banget nih Kak Christian. Tiba-tiba muncul jadi top 1. Bertahan loh dari tadi. Nih Kak Puput. Terus sekarang top 3-nya ada Kak Ayu. Keren banget nih Kak Ayu tiba-tiba nyalip. Kayaknya dikit lagi nih ya. Skornya tuh cuma selisih 30 doang. Sengit ya. Nih. Oke, kayak dikit lagi nih guys. Apa teman-teman ada yang udah selesai? Coba absen di kolom komentar. Dapat skor berapa ini? Oke, kita tunggu ya. Mantap nih. Kak Christian kayak udah selesai ya? Kak Ayu, Kak Puput. Selisihnya itu cuman 30 poin guys. Yang sengit banget. Wow, kata Kak Ilham. Skornya masih dipimpin Kak Christian. Coba di-spill tips and trik belajarnya Kak Christian. Oke deh. Kayak teman-teman udah selesai ngerjain semuanya ya? Atau kita masih tunggu Kak Christian? Pertanyaannya segampang itu ya. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Aku yakin pada gampang lah, pada bisa jawabnya ya. Oke. Ini kayaknya kita udah bisa ngeliat ya. Top 1-nya Kak Christian. Ada Kak Ayu dan Kak Puput.
Keren, keren, keren banget sih. Dan kayaknya ini mostly teman-teman jawabnya benar ya. Keren, keren banget. Wah, masih salip-salipan nih ya. Oke deh. Sambil kita tunggu teman-teman lain yang lagi kerjain, kita tunggu 1 menit lagi gitu. Kali ya, kita tunggu 1 menit lagi. Teman-teman yang belum kerjain, kita tunggu. Tapi kayaknya Kak Christian udah selesai nih. Kalau ada Kak, kita lihat tadi Kak Lingga top 5. Keren banget sih semuanya nih. Oke, kira-kira siapa ya? Kayaknya kita udah ketebak banget sih ini yang jadi pemenang gamesnya. Oke. Oke deh kakak operator, kayaknya udah selesai gitu. Coba kita melihat skornya kak. Boleh di-endin. Oh, yes, yes. Tadang, mantap. Posisi ketiga dari Kak Rizky Akbar, terus posisi kedua dari Kak Ayub, dan pemenangnya ada Kak Christian Nathaniel. Coba muncul dong Kak Christian, kasih reaction-reaction. Atau muncul di kolom komentar. Ih, mantep banget nih Kak Christian, kayaknya bener semua ya. Keren-keren. Thank you Kak. Thank you for the game. Oke deh Kak. Keren banget nih kayaknya skornya sengit-sengit. Congrats ya Kak Christian. Nanti ditunggu hadiahnya. Oke deh. Thank you Kakak Operator. Tapi tadi nih kita udah tahu kan ya siapa pemenang games. Tapi tadi seperti yang udah aku mention, kalau kita juga ada best question. Kira-kira siapa ya best questionnya? Kira-kira siapa ya? Cus langsung aja kepada operator, dipersilakan. Oke, sambil nunggu kakak operator, siapa ya? Kira-kira best questionnya nih tadi ya udah nanya-nanya di kolom chat, udah raise hand juga. Oke, ditunggu kakak operator. Jadi untuk best question di acara kita hari ini adalah, ini harusnya ada backsoundnya ya. Wah, congrats Kak Yuliana, agak shock ya. Congrats Kak Yuliana sebagai best question malam ini. Selamat kakak. Selamat juga Kak Christian sudah memenangkan games hari ini. Nah, nanti setelah ini boleh dikontak nih ya ke klub leadnya masing-masing untuk klaim hadiahnya. Jangan dilupakan hadiahnya. Kalau enggak nanti aku ambil hadiah. Kalau nggak di akuin gitu ya. Oke deh, thank you kakak-kakak semuanya yang sudah berpartisipasi juga untuk ikut games dan bertanya-tanya saat sesi Q&A. Oke deh, tadi materi udah, sesi Q&A juga udah, dan akhirnya tiba juga kita di penghujung acara. Sayang banget nih acara malam kita hari ini harus berakhir. Tapi sebelum itu, boleh dong teman-teman mengisi link feedback acara hari ini karena link ini bersifat wajib ya guys, sebagai syarat mendapatkan e-certificate dan database di Telkom sendiri loh. Jadi teman-teman bisa akses linknya melalui kolom chat yang sudah dibagikan atau melalui barcode di layar. Nih, di sebelah kiri ya guys, link feedback ya. Nah, nanti ada juga nih guys, barcode terkait eh, QR code Discord-nya. Jadi, teman-teman, kita juga sering ngobrol santai di Discord, ngobrolin tentang loker atau ngobrolin terkait digital network atau topik-topik lainnya yang hangat gitu. Nggak harus terkait network gitu. Jadi teman-teman pantengin terus, kita aktif juga di Discord. Pasti aku yakin anak-anak cyber enthusiast atau bagian computer science ini pasti aktif Discord lah ya. Jadi kita bisa sambil santai-santai kerjain tugas bareng-bareng di Discord gitu. Nah, teman-teman udah boleh di-scan link feedbacknya. Sambil teman-teman ngisi feedback, kayaknya aku mau ngajak ngobrol
ngobrol bareng Kak Bagas lagi aja deh. Halo Kak Bagas. Iya, halo Ada Kak Grace. semangatnya nih gak? Gimana Kak Grace? Oke deh Kak, aku mau tanya apa ya? Kayaknya boleh nih di-spill dari Kak Bagas closing statementnya deh Kak. Oh iya, buat teman-teman ya, tadi terima kasih sudah join, sudah partisipasi di acara sharing knowledge Digistar ini. Ya, jangan bosan-bosan akan belajar, ikutin terus Digistar ya. Karena kalau nggak salah tadi Kak Grace tuh ada satu materi yang belum saya masukkan, yaitu mengenai cyber security Kak Grace. Mungkin Oke, Digistar bisa mengadakan mengenai pembelajaran cyber security Kak Grace. oke mantep-mantep Kak. Oke, berarti noted nih. Selanjutnya nih terkait cyber security gitu ya Kak. Oke deh, thank you. Thank you banget Kak Bagas untuk waktunya hari ini. Kayaknya aku rasa teman-teman udah ngisi form feedback semua ya, kayaknya ya. Dan pastiin juga nih teman-teman udah tersubmit gitu. Karena untuk database Telkom juga loh kan. Oke deh, thank you kakak-kakak semuanya. Nggak terasa ya guys, kita udah di penghujung acara. Tapi eits, jangan sampai ketinggalan karena kita bakal banyak event di G-Star ke depannya. Baik dari masing-masing klub, bahkan aku mau spill juga nih. Next event kita ada bincang-bincang santai bareng tim rekrutmen Telkom langsung. Kita tanya-tanya terkait POV recruiter selama proses rekrutmen GPTP atau MT-nya Telkom. Dan infonya juga udah lengkap ada di share di Instagram Digistar Club. Jadi kalian boleh cek-cek, jangan sampai ketinggalan pendaftaran. Kita kupas tuntas semuanya nih. Siapa yang tertarik mau daftar Telkom, wajib sih kata aku. Oke deh, terima kasih banyak kepada program Digistar by Telkom Indonesia dan juga terima kasih banyak kepada Kak Bagas dan kepada para teman-teman semua. Semoga kegiatan ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Mewakili seluruh Digistar Team, kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara atau ada kesalahan kata. Kami mohon maaf selama mandu acara. Selamat malam. Dan bye-bye semuanya. See you di next digital network class selanjutnya. Terima kasih teman-teman. FYI, Telkomsel lagi open intern guys. Cus, langsung dicek nih. Ada info baru banget nih dari Kak Vipo. Thank you Kak Vipo. Boleh langsung dicek-cek. Iya bener guys, ada Telkom applicable ya. Oke, terima kasih semuanya. Udah boleh live dari chat, udah boleh live dari Zoom ya teman-teman. Terima kasih kembali juga untuk Kak Bagas. Terima kasih.